Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan makalah saya itu dengan judul pemrograman client server, pertama-tama saya memanjatkan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam kondisi seperti ini. Iya, langsung saja ke pembahasan. Pendahuluan. Latar belakang. Di era globalisasi ini, di mana segala sesuatu itu berjalan dengan cepat, kemajuan teknologi semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Semua orang di zaman sekarang ini, hampir setiap individu sudah memiliki komputer. Ini benar. Di mana di dalam dunia komputer ada yang namanya client server. Client merupakan sembarang sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server, sedangkan server ialah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh client. Client server adalah pembagian kerja antara server dan client yang mengakses server dalam suatu jaringan. Jadi arsitektur client server adalah desain sebuah aplikasi terdiri dari client dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam suatu jaringan. Tujuan client server untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan pengintegrasian data, distribusi informasi dan sebagainya. Tentunya yang berhubungan dengan client server ini juga dapat menempatkan sebuah komputer sebagai server yang bertugas sebagai pusat pengolahan dan layanan bagi terminal-terminal lain atau client yang terhubung dalam sistem jaringan tersebut. Manfaat client server. Manfaat yang bisa dapat dari client server ini tidak jauh berbeda dengan tujuannya, yaitu dapat membantu perusahaan-perusahaan dalam pengolahan sebuah data atau pengintegrasian data yang akan dikirimkan. Distribusi informasi dan berbagai peralatan menjadi ke sistem jaringan semakin diminati untuk diimplementasikan oleh perusahaan. Jadi tujuan server dan manfaat itu tidak berbeda jauh. Ada beberapa dari client server di antara lain. A. Memungkinkan akses luas data yang besar. B. Menaikkan kinerja. C. Jika client server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah merubah mesin server jika hanya memproses basis data. D. Biaya untuk hardware dapat dikurangi. E. Hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Pembahasan. Pengertian client server. 1. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Jadi pengertian server itu adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar, dan juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau pencetak atau printer. Memberikan akses kepada workstation anggota jaringan. 1. Server aplikasi atau aplikasi server data atau data server proxy atau proxy server. Fungsi server. 1. Fungsi aplikasi. Server digunakan untuk menyimpan
berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Server data data sendiri untuk menyimpan data baik yang digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh server aplikasi. Server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer ke internet. Klien. Ini ada gambar yang terpapar bahwa satu server bisa menghubungkan banyak komputer. Komputer klien adalah komputer yang meminta atau request satu layanan tertentu ke suatu server. Komputer harus dilengkapi dengan aplikasi klien, harus dapat menjalankan sehingga dapat memanfaatkan layanan yang ditawarkan server. Sebagai contoh, untuk mengambil sebuah file dari file server, suatu program ini komputer klien harus memformat sebuah request atau permintaan dan mengirimkannya kepada program yang sedang berjalan di server. Selanjutnya, server akan mengirimkan file yang diminta sesuai dengan permintaan program klien tersebut. Server dan klien harus menggunakan suatu cara yang sama untuk berkomunikasi dan menghubungkan file antara satu komputer dengan yang lain. Cara ini disebut sebagai protokol atau disebut Transmission Control Protokol Internet, protokol TCP atau IP. Sedangkan sistem operasi yang digunakan antara lain Unix, Linux, dan Windows. Lingkungan database klien atau server di internet menggunakan LAN untuk mendukung jaringan PC. Masing-masing PC memiliki penyimpanan tersendiri, berbagi hardware dan software. Komponen client server. Dalam menjalankan sebuah arsitektur client server, maka dibutuhkan beberapa komponen agar arsitektur tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Komputer tersebut diantaranya: 1. User itu pengguna. Di sini user adalah sebagai end user yang mengakses klien untuk mendapatkan layanan. Dapat dikatakan juga bahwa user atau end user adalah ketika melakukan proses akhir menggunakan sistem client server. Ini misalnya seseorang manajer perusahaan. 2. Client. Client dapat berupa sebuah memproses yang banyak dilakukan oleh sebuah server, di mana bagian-bagian dalam lingkup pekerjaannya ditentukan oleh program komputer. Salah satu hal yang terpenting dalam sistem client server adalah user interface, yaitu pengguna antarmuka yang disingkat UI, yang digunakan user untuk berkomunikasi. 3. Network dan transmisi. Server client dapat berkoneksi dengan sebuah media transmisi yang dapat berupa kabel, wireless, atau fiber. Dengan media ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan interface network yang lebih besar dalam sebuah apartemen. Arsitektur yang digunakan dapat berupa OSI atau yang sekarang banyak menggunakan, yaitu TCP atau IP. 4. Server haruslah memiliki kemampuan untuk mengontrol software, menjalankan program aplikasi yang mengakses database dengan mudah dan cepat. Sebuah server harus mendukung spesifikasi yang mendukung resource sharing seperti network, server operating system user, interface GUI atau panjangan graphic user interface, dialog internet antara client server linkless seperti SQL dan